Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah yang saya hormati, khususnya dari kru media GP Ansor PC Bangil yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah diberi jumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, barakah, dan juga maghfirah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan puasa sesempurna mungkin sehingga mencapai apa yang dimaksud dengan kita, yaitu meraih kemenangan dan juga mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, kesempatan datangnya satu kali dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Mungkin kesempatan kedua kalinya bisa datang, tapi tak seindah kesempatan yang pertama. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, mari kita gunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita berpuasa yang sempurna dan juga mendapat pahala dari puasa tersebut. Karena banyak orang mengatakan puasa yang penting saya tidak makan dan minum. Sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Karena Rasulullah bersabda, kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi. Artinya yaitu banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, namun dia merasakan kelaparan dan juga kehausan. Kalau dilihat dari hadis baginda Nabi, kita itu bukan cuman hanya tidak makan dan minum, ada hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan, yaitu hal yang dianjurkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Termasuk kalau sekarang puasa, bagaimana caranya kita itu puasa itu sempurna.
Rasulullah bersabda, khamsun yuftiradis shaim, 5 perkara atau 5 hal yang bisa menghapus pahala daripada puasa. Yang pertama adalah al-ghanimah. Ghanimah itu ngerasani. Di waktu kita puasa tidak boleh kita itu ngomongin orang, itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu wan namimah. Namimah itu mengadu domba, memfitnah si A kepada si B, dan sebaliknya menfitnah si A pada si B, sebaliknya si B difitnah pada si A. Itu tidak boleh waktu kita puasa. Dan yang nomor 3 adalah wal kadzibu, bohong. Kita puasa tidak boleh berbohong. Kemudian yang nomor 4, wan nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat, artinya melihat kemaksiatan, itu tidak boleh. Yang terakhir, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, atau kita kenal dengan gedabrus. Gak oleh poso-poso yang gedabrus, tidak oleh. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, ini adalah suatu hal yang harus kita tinggalkan, kita jauhi. Kalau dari salah satu 5 ini kita lakukan, maka sia-sialah puasa kita. Artinya kita tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa tersebut. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, dari 5 tersebut ada hal yang lebih penting yang tiap hari kita rasakan. Setiap hari kita merasakan apa itu? Yaitu marah. Apalagi kita sedang puasa, keadaan lemas, loyo, gak kena ono wong ngomong kayak enak didik, akhirnya panas. Ini yang harus kita waspada. Amarah ini, kemarahan ini yang harus kita waspada. Lain dengan yang 5 tadi. Yang 5 tadi itu kan tertentu. Kalau ini tiap hari kita dimanapun, di rumah pun, sendirian pun, marah ini bisa terjadi. Makanya ada satu cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ausini, berilah saya wasiat, berilah saya wejangan, nasihat. Qala, kemudian baginda Nabi berkata, la taghdab, ojo murang-muring, jangan marah. Faraddada, kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi atau berkata kepada baginda Nabi, ausini, ausini, ausini. Qala, jawaban baginda Nabi tetap la taghdab, ojo murang-muring, jangan marah-marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang menjadi kita patokan bahwasannya marah ini kapanpun bisa terjadi, di saat kita bagaimanapun keadaannya. Mari kita itu menjaga bagaimana caranya kita tidak marah, baik di situ dimanapun tempatnya, lebih-lebih kita dalam keadaan puasa. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Sekarang ukurannya apa sih yang namanya kuat itu? Kalau kita puasa sampai maghrib kuat, seperti apa sih? Atau kita bertengkar, berkelahi, menang, itu kuat? Apa sih yang dimaksud kuat? Kata Rasulullah, laisas syadidu bil kusur'ah, bisur'ah. Kuat itu bukan pandai bergelut. Innamas syadidu,
innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kuat itu yang bisa menguasai diri sendiri jikalau waktu marah. Itu yang dimaksud dengan kuat. Jadi bukan kuat itu badan yang besar, kemudian berkelahi menang, bukan di situ. Akan tetapi orang yang bisa menahan amarah, hawa nafsu, amarah, marah, dan bagaimanapun, lah itu yang dinamakan orang kuat. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Maka dari itu, mari kita puasa ini kita usaha dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya kita agar supaya kita bisa meraih kemenangan dan juga meraih pahala daripada puasa di bulan Ramadan. Mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya Allah, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan sebulan penuh dan meraih kemenangan dengan pahala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.